cerita yang dulu. Di Tanggul. Tanggul itu di mana? Jember ya. Nah, ada Habib Soleh Al-Hamid ya. Habib Soleh Al-Hamid rahimahullah, julukannya Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul. Cerita ini saya dengar langsung dari almarhum ayah saya, Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Jadi sebelum saya lahir ke muka bumi, ayah saya itu punya kakak namanya Fatimah. Ayah saya punya kakak namanya Fatimah. Kebetulan kakaknya sakit. Nah, sakitnya itu cukup parah. Dibawa ke dokter yang nggak sembuh. Akhirnya ayah saya diutus oleh kakak iparnya untuk berangkat ke Jember, cari Habib Soleh Tanggul, minta air doa. Kalau ada orang yang nggak percaya air doa itu ada berkahnya, ya udah beli saja air mineral. Udah, gak usah cari air doa ya. Nah, kalau saya percaya air doa itu berkah. Mau orang kafir saja percaya air itu diomongi yang baik jadi baik. Masa umat Islam air didoain sama orang baik kok bilang gak ada berkahnya? Itu orang gak ceto itu. Paham? Jadi kalau yang ceto ya husnudzon sama orang, tolong doain itu ya. Siapapun orangnya minta doa. Apalagi ini orang soleh. Maka saya berangkat di masa itu. Saya itu kemarin dari Jember bawa mobil, dan mobilnya alhamdulillah enak, Velfire. Dari Solo Jember naik Velfire. Itu capek. Terus saya bayangkan ayah saya di waktu itu dari Semarang sampai Jember naik bis. Bisnya gonta-ganti. Dan dulu belum ada AC. Saya bayangkan lah, terus piye dulu ya bapak saya itu ya. Nah itu hebatnya orang dulu. Demi kakaknya itu cuman kata orang ya, golek banyu ada-ada. Cari air berkah. Ngomong air berkah langsung kopinya datang. Masya Allah. Tapi yang depan saya sesepuh ini yang dari Jakarta, dari Jogja, Wahid. Ya, yang lain anggap aja nggak ada, Wahid. Ya. Lanjut. Ya. Jauh kan capek itu. Nyampe juga ke Jember. Jember cari tempat Habib Soleh. Nah, sampai di tempat Habib Soleh, ayah saya nggak ngerti Habib Soleh yang mana. Karena dulu belum ada foto beredar pakai handphone, ada kan? Jadi bingung Habib Solehnya yang mana ya? Nah, di rumah Habib Soleh itu di ruang tamu ada orang duduk banyak, semua pengen ketemu Habib Soleh. Ayah saya nanya, Mas, udah berapa hari di sini? 3 hari. Udah temui belum? Nah, yang duduk 3 hari aja belum ditemui. Ayah saya batin, nah saya ini warga baru, kapan ditemuinya? Kan baru datang. Nah, ketika itu ayah saya nanya, ya Habib Soleh yang mana? Itu baru selesai wudhu tuh Habib Solehnya, dari tempat wudhu itu Habib Solehnya. Begitu lihat ayah saya, Habib Soleh langsung manggil, Al-Idrus, ta'al, Al-Idrus. Padahal Habib Soleh nggak kenalan dulu dengan ayah saya. Ayah saya tidak notoi kelihatan orang Arab. Saya kan nggak kelihatan seperti orang Arab tuh, nggak kan? Kayak sedikit-sedikit ke barat-baratan ya. Oh iya, betul nggak? Untuk ke barat-baratan tuh. Soal saya ini campuran racedo ini. Ibu saya Syarifah, marganya Al-Habsyi. Tapi ibu saya, nenek saya dari ibu saya namanya Ibu Wiji, Jowo Jombang asli. Ya, jadi nenek saya dari ibu itu marganya Al-Habsyi, Jowo Jombang asli. Kemudian ayah saya Habib, ya, marganya Al-Idrus. Punya kakek namanya Ahmad. Kakek saya itu punya ibu. Kakek saya punya ibu. Ibunya namanya Nurnet. Nur orang Nederland. Nah, jadi dulu mbah buyut saya, Habib Rahman itu, kok ada none ya, none Belandi. Kok lihat ada orang ganteng gitu, jatuh cinta. Nah, akhirnya minta dinikah. Ya, kakek saya disuruh nikah sama orang cantik, ya mau aja. Orang cantiknya itu mau masuk Islam, ya mau masuk Islam.
akhirnya dinikah sama kakek saya. Nah terus lahirlah itu Nur Nederland. Nah, jadi saya ini separuh Jawa, separuh Arab, Habib ya kan, separuh Londo. Nah kurang Cinanya belum. Nah, jadi kalau Mas Zaki ini Kang Zaki ini dari Bandung nih, istrinya namanya Mbak Maya, betul? Singkatnya panggilannya Rizka. Ya, Mbak Rizka. Mbak Rizka itu punya ibu orang Sunda, punya bapak orang Cina. Nah, suaminya orang Banjar, tapi separuh Padang. Nah, saya bingung anaknya ini bentuknya seperti apa nih? Anaknya bentuknya seperti apa? Sedikit ada apa namanya intermezzo. Nah, dipanggil oleh Habib Soleh Tanggul. Al-Idrus ta'al. Terus dikasih apa namanya air doa. Nggak pakai ditanyain, udah paham gitu. Nggak repot ya. Jadi kalau wali-wali begitu sekarang ini muncul kan enak, jenengan ketemu nggak usah ngomong, ya udah ini. Dan yang ditemui juga ya, apa dibilang ya udah gitu, ya mantep, ya Bib gitu. Sekarang kau udah tuh Bib, apa itu maksud saya? Kalau sekarang begitu, emang Bib ngerti gitu ya? Kan saya belum ngomong Bib, curhat, kesuwen curhat tolong jam, ya, curhat 4 jam. Emangnya waktunya cuma buat kamu gitu kan? Kan harus ngurusi orang banyak. Terus kasih air sambil ngomong insyaallah husnul khotimah. Ya, udah bawa air itu ke Kudus, ke Semarang berarti ya, Semarang. Ya, air ini datang, nggak pas bersama dengan air itu datang nggak lama gitu ya, bibi saya meninggal dunia. Ini sudah dikasih kabar dulu sama Habib Soleh Tanggul. Nah di tempat itu ketika orang banyak, kan ada orang 3 hari belum ditemuin tuh. Nah, abah saya itu duduk ngobrol sama orang tadi. Kalau nggak percaya tanya sama abah saya itu di bawah itu. Coba Bib, betul Bib ceritanya Bib, ada di bawah itu. Siapa tahu jangan dijawab, ya betul, Melayu. Ini almarhum ayah saya tuh ya. Nah, nanya sama orang tersebut, Pak di sini berapa hari? 3 hari. Kenapa kok kesini? Kenapa kesini? Kontrak rumah saya habis. Mau buat kontrak rumah gak punya duit. Gak punya duit. Sudah kerja ngalor itu ngetan bulan gak dapat, ngutang ya gak dapat, mentok sudah. Mau minta doanya dari Habibnya ini, bukan minta duit, mau minta doa dari Habibnya. Cuman 3 hari saya disapa aja belum. 3 hari disapa aja belum lah. Waktu itu bahasa batin lah. Ini 3 hari disapa belum lah. Saya apalagi? Karena mau ngomong tuh ya gak berani. Wibawanya ulama ya, gak berani. Tapi ayah saya langsung panggil Ale terus, tal. Saya juga heran kok langsung dipanggil gitu. Setelah dapat air, ayah saya nggak langsung pulang, duduk dulu kan, istirahat gitu kan, jauh tuh ya, istirahat. Terus datang utusannya pejabat, kalau tidak salah wakil presiden waktu itu, ngasih uang hadiah untuk majelisnya Habib Soleh itu, 1 bungkusan besar. Ya, diterima sama Habib Soleh, terima kasih gitu. Terus Habib Soleh manggil yang di samping ayah saya yang 3 hari nggak ditemui itu, dipanggil, kamu sini. Ya, kamu sini. Ini buat kamu. Itu bungkusan yang isinya duit satu kresek gitu ya. Diserahkan tamunya begitu saja. Ini buat kamu. Lah yang baru ngasih masih ada di depannya. Bib, dibuka dulu Bib, dilihat. Loh, emang kenapa? Itu duit Bib, ya banyak. Lah biarin. Kamu ngasih siapa? Ngasih Habib. Sudah, punya saya kan? Iya, saya mau kasihkan dia. Saya kasihkan dia. Tapi itu banyak Bib, ya nggak apa-apa, saya kasihkan dia. Dah nih ya, Bapak pulang. Nangis orang tadi. Ternyata 3 hari saya nggak disapa Habibnya, karena Habibnya lagi carikan duit buat saya. Nggak mau itu kalau ngomong kok nggak selesai masalah. Jadi nggak usah pakai ngomong masalah selesai. Itu dulu wali-wali dulu tuh, karomah itu, zahirah. Kita dengar gini aja kan, hati makser mau nangis itu kan. Orang soleh itu disebut namanya langsung. Nah pernah itu paman saya Habib Husin yang tadi putranya saya sebutkan minta doa lagi sakit. Paman saya juga suka cinta sama Habib Soleh Tanggul. Itu diamanati sama Habib Soleh, kalau bisa buka warung makan. Ya, buka warung makan itu barokah, karena memudahkan orang cari makan. Jadi para suami mungkin yang istrinya belum sempat masakkan sarapan, cari makan gampang. Ya, atau orang
musafir makan gampang, orang mau kerja makan gampang. Kamu mudahkan orang makan, jadi berkah. Jadi buka warung makan itu barokah. Nah, paman saya suka nih berangkat kemana, ke Tanggul. Nah, suatu ketika dalam perjalanan di tengah hutan tuh ada ular yang sangat besar. Dulu kan masih hutan-hutan ya, ada ular yang sangat besar. Paman saya cuma ngomong, berkat Habib Soleh Tanggul, minggir gitu ya. Ular yang di jalan tuh nggak mau minggir tuh, langsung minggir, pergi. Dan jenengan jangan nyoba ya, berkat Habib Soleh Tanggul, minggir gitu ya. Malah bingung, apa nih? Itu yang ngomong sama yakin, minta barokah. Habib Soleh Tanggul. Nah, kita harus punya nih wali yang kita cintai, wali yang kita sayangi, yang ada di hati. Itu kalau kita betul panggil namanya, minta berkatnya, Allah akan ijabahi. Ini yang nonton ini mesti ngomong, musyrik, minta tolong tuh sama Allah, saya minta tolong sama wali, ya kan? Nah, itu kan orang-orang nggak cetok itu, belajarnya belum tutup, belum selesai. Nah, kamu kok istrimu melahirkan minta tolong sama bidan, minta tolong sama Allah, mesti jawab, loh kan ini urusan melahirkan, ahlinya bidan. Ya sama, kalau melahirkan ahlinya bidan, kalau urusan dengan Allah yang ahli itu ya wali. Betul kan? Mau minta tolong sama Allah yang ahli ya wali, saya nggak ahlinya, para wali itu ahlinya, saya minta tolong sama para wali. Kalau melahirkan ya urusannya sama bidan, memang itu bidangnya bidan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia kalian, tapi akhirat Rasulullah, pengikutnya Rasulullah, orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, minta tolong sama mereka biiznillah, dengan izin Allah, maka hajat kita, urusan kita jadi beres. Tapi itu kok minta sama Allah kan langsung aja, ngapain minta sama Allah pakai berkat-berkatnya orang soleh, perantara? Kan Allah nggak butuh perantara. Yang bilang Allah butuh perantara siapa? Rijalal ghaib, akhirnya, wahai makhluk-makhluk Allah yang gak kelihatan, tolong bantu saya. Itu Rasulullah ngajari kita minta tolong kepada makhluk-makhluk Allah yang gak kelihatan. Nanti jangan dipraktekkan ya. Ya rijalal ghaib, akhirnya, teko tenan Melayu. Ya, lanjut. Boleh saya minum kopi? Saya tidak tahu nih ngomong berapa menit.